Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A yang beranggotakan yang pertama Sulaiman Ratu Akbar dengan NPM Ujung 1813024027 dan ada Milenia Nur Fitri dengan NPM 18130240111. Kemudian ada saya Kade Trisna Dewi dengan NPM 18130240025 dan yang terakhir saya sendiri Indira Ratna Dewanti dengan NPM 18130240059. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kedalaman serta keluasan dari materi. Yang pertama ada keluasannya. Yang pertama keluasan itu yang berarti ialah seberapa banyak materi yang diambil untuk memenuhi syarat materi itu sebagai keluasannya. Seluas mana sih materi itu? Sedangkan kedalamannya ialah seberapa banyak detail-detail yang tercantum atau tercakup dalam suatu materi yang harus dikuasai oleh para siswa. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Milenia Nur Fitri akan menjelaskan KD 3.10 dan 4.10 kelas 7 SMP. KD 3.10 yaitu menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan resiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. KD 4.10 mengomunikasikan upaya pengurangan resiko dan dampak bencana alam serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerahnya. Keluasan materi KD 3.10 dan 4.10 yang pertama yaitu lapisan atmosfer. Kedalaman materinya menjelaskan pengertian, peran, komposisi, dan karakteristik masing-masing lapisan penyusun atmosfer serta bagaimana konsep tekanan udara. Keluasan yang kedua yaitu lapisan litosfer. Kedalamannya menjelaskan pengertian, manfaat, karakteristik, serta penyebab dan akibat pergerakan lempeng bumi, yaitu gempa bumi dan gunung api, serta bagaimana upaya pengurangan resiko bencana akibat pergerakan lempeng bumi. Keluasan yang ketiga yaitu lapisan hidrosfer. Kedalamannya menjelaskan pengertian dan manfaat hidrosfer dan juga siklus air. Metode pembelajaran yang pertama menggunakan pendekatan saintifik. Dengan menggunakan pendekatan ini, siswa dituntut untuk lebih aktif dalam mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Melalui pendekatan ini juga, siswa diharapkan mampu untuk memahami konsep-konsep dengan utuh dan realistis, karena materi pada KD ini berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian, metode pembelajaran yaitu secara diskusi dan presentasi, agar siswa lebih paham mengenai materi yang disampaikan. Dan juga melalui kegiatan diskusi dan presentasi, siswa dapat meningkatkan pemahaman konsep, kemampuan berpikir kritis, dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Dengan diskusi juga akan terjadi timbal balik antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa. Guru membimbing dalam diskusi dan mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian, model pembelajaran yang digunakan yaitu discovery learning. Dalam KD ini sangat membantu siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Melalui model pembelajaran ini, materi akan meningkatkan penalaran siswa, melatih kemandirian siswa, serta mengeksplorasi dan memecahkan masalah yang dihadapi pada proses pembelajaran. Saya Sayuka Trisna Dewi, NPM 181302425 akan menjelaskan analisis KD 3.11 dan 4.11 kelas 7 SMP. Adapun KD 3.11 yaitu menganalisis sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Selanjutnya KD 4.11 menyajikan karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan di bumi berdasarkan hasil pengamatan atau penelusuran berbagai sumber informasi. Adapun keluasan dan kedalaman materi pada KD 3.11 yang pertama, keluasan materinya yaitu sistem tata surya. Kedalaman materinya yang pertama, lapisan penyusun matahari yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Yang kedua, planet dalam dan planet luar. Ketiga, komet, meteoroid, dan asteroid. Keluasan materi yang kedua yaitu rotasi dan revolusi bumi. Kedalaman materinya yang pertama, gerak semu harian matahari dan perbedaan waktu. Kedua, pembelokan arah angin.
ketiga, pembelokan arah arus laut. Keluasan materi yang ketiga yaitu rotasi dan revolusi bulan. Adapun kedalaman materinya yaitu lama bulan mengitari tiap-tiap planet. Keluasan materi yang keempat, dampak rotasi dan revolusi bumi bagi kehidupan di bumi. Kedalaman materinya, terjadinya gerak semu tahunan matahari, perbedaan lamanya siang dan malam, dan pergantian musim. Keluasan materi yang kelima, dampak rotasi dan revolusi bulan bagi kehidupan di bumi. Adapun kedalaman materinya, pasang surut air laut, pembagian bulan, fase-fase bulan, gerhana matahari dan gerhana bulan. Selanjutnya, keluasan dan kedalaman materi pada KD 4.11 yaitu membuat majalah dinding atau mading tentang dampak rotasi dan revolusi bumi bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, membuat majalah dinding tentang fase-fase bulan. Yang kedua, membuat poster mengenai fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang ketiga, membuat majalah dinding mengenai fenomena perbedaan lamanya siang dan malam. Adapun metode pembelajaran yang cocok digunakan untuk KD 3.11 dan 4.11 kelas 7 SMP, yang pertama menggunakan pendekatan saintifik. Siswa dituntut untuk lebih aktif dalam mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran secara diskusi dan eksperimen. Hal ini ditujukan agar siswa lebih paham mengenai materi yang disampaikan. Selanjutnya, dibutuhkan agar siswa tidak hanya mengandai-andai materi yang dijelaskan oleh guru, sehingga pembelajaran yang dilakukan pun lebih bermakna. Yang ketiga, menggunakan model pembelajaran discovery learning. Hal ini ditujukan untuk membantu siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, meningkatkan penalaran siswa, dan melatih kemandirian siswa, serta mengeksplorasi dan memecahkan masalah yang dihadapi pada proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan KD 3.1 kelas 8 SMP, yaitu menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. KI-nya menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Keluasan materi pada KD 3.1 yang pertama gerak pada hewan. Kedalaman materinya gerak aktif atau gerak pada manusia dan hewan, yang terdiri dari hewan hidup di darat, hewan hidup di air, dan hewan hidup di udara. Selanjutnya, keluasan materi gerak pada tumbuhan. Kedalaman materinya gerak pasif atau gerak pada tumbuhan, yang terdiri dari gerak endonom, gerak higrokopis, dan gerak esionom. Selanjutnya, sistem gerak pada manusia. Kedalaman materinya sistem gerak pada manusia yang terdiri dari rangka, sendi, tulang, otot, gangguan, dan kelainan sistem gerak manusia. Selanjutnya, keluasan materi upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kedalaman materinya yang pertama makanan yang dapat menjaga kesehatan sistem gerak seperti fosfor dan kalsium. Yang kedua, kebiasaan buruk yang menyebabkan gangguan alat gerak. Keterampilannya yaitu membuat makalah mengenai gangguan pada sistem gerak. Yang kedua, membuat majalah dinding mengenai kelainan pada sistem gerak manusia. Dan yang ketiga, membuat poster mengenai makanan yang dapat menjaga kesehatan sistem gerak. Metode pembelajaran yang cocok digunakan yaitu menggunakan pendekatan saintifik. Jadi siswa dituntut untuk lebih aktif dalam mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran secara diskusi dan eksperimen. Tujuannya agar siswa lebih paham mengenai materi yang disampaikan. Yang kedua, agar siswa tidak hanya mengandai-andai materi yang dijelaskan oleh guru, sehingga pembelajaran yang dilakukan pun lebih bermakna. Selanjutnya, menggunakan model pembelajaran discovery learning. Yang pertama, untuk membantu siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan penalaran siswa. Yang ketiga, melatih kemandirian siswa serta mengeksplorasi dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Sekian presentasi dari kami. Jadi, kedalaman dan keluasan suatu KD haruslah difikirkan dengan baik karena seorang guru harus mempunyai tolak ukur untuk mencapai keberhasilan dari pembelajaran. Dan pembelajaran itu dapat dikatakan berhasil apabila semua siswa dapat memahami pembelajaran itu dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.